Viral sebuah kabar bahwa perlakuan dari salah satu selebritis dan YouTuber Baim Wong itu mengecam keburukan ya. Oke guys, assalamualaikum, selamat petang. Ya, kita berjumpa lagi pada hari ini. So, ini adalah tentang case viral di antara Baim Wong dan juga Paci Suhut, Dibantu di mana Paci Suhut telah pun memaksa untuk mengejar-ngejar Baim Wong ya guys, sampai ke rumah yang dikatakan mengemis. Oke guys, saya adalah daripada YouTuber Malaysia yang juga fans kepada Baim Wong, channel Baim Wong, Bapau Family, Bapau Indonesia adalah channel yang suka saya lihat ya guys. Daripada tahun lalu lagi, tahun lalu saya memang dah follow Baim Wong ni kerana dengan sikap dia yang pemurah, yang suka bersedekah, berbagi-bagi, memberi dan menolong kepada orang ramai di sekitar Indonesia guys. Dan juga telah menjadi satu inspirasi untuk saya melakukan perkara yang sama guys. Baru bermula pada tahun ini dan juga pada bulan ini guys. Masa yang agak lama untuk saya ambil untuk saya berbagi-bagi dengan orang. Jadi Baim Wong adalah seorang fans saya dan juga kira idol yang ada di Indonesia lah guys ya. Yang berada di Indonesia, bukan di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang saya suka sangat melihat video-video daripada Bapau Family, Bapau Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapak Baim Paula, video banyak lagi ya guys ya, video-video dia yang suka berbagi dengan orang ramai, bersedekah dan juga membantu orang-orang yang memerlukan guys. So jadi daripada kes ini apa yang kita lihat, kita tidak boleh menyalahkan daripada satu pihak ataupun di satu pihak. Kita kena ambil di tengah-tengah guys, untuk tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Paci Suhut bersalah dan okay guys, jadi di sini apa yang saya nak katakan, kesilapan yang dilakukan oleh Paci Suhut ada dua kesilapan guys. Tiga maafkan saya. Ada tiga kesilapan. Satunya mengejar daripada jalan sampai ke rumah Baim. Yang keduanya dia tidak menjelaskan perkara yang sebenar, apa yang dia cuba jual kepada Baim. Yang ketiganya dia tidak berterus terang, sama lah guys ya, dia tidak berterus terang apa yang dia cuba sampaikan kepada Baim. Dia terus saja berdiam. Memang kalau bagi saya pun saya rasa malu, saya rasa sedih tanpa mendengar penjelasan. Baim Wong terus mengatakan berpikiran Paci Suhut ini adalah meminta-minta kepada Baim Wong, mengejar dan meminta-minta seperti pengemis. Seperti yang kita sedia maklum, siapa yang menonton video Baim Wong, Bapau Family, ada beberapa video yang sebelum-sebelum ini yang berlaku. Baim Wong dia seorang yang memang tidak suka dikejar-kejar ataupun diminta-minta ya guys. Dia memberi kepada orang, memberi kepada seseorang itu dengan hati yang kecil, hati yang terbuka dan yang secara tidak langsung terlintas di pikiran dia guys. Macam begitu. Dia macam tu, dia tidak terlintas dalam pikiran. Jadi pada masa yang sama apa yang berlaku, Baim Wong dia macam terasa terancam guys. Dia terasa macam terancam, orang follow dia dari belakang sampai ke rumah. Disebabkan perkara itu yang dia terasa mungkin ada sesuatu yang memang dia tidak suka. Dan tiba-tiba dia terus rasa emosi, dia marah dan dia
terus berbagi-bagi kepada ojol yang ada di hadapannya itu guys. Nah, di situ. Ini adalah kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh Baim. Nah, dia membagi dekat orang untuk memperlihatkan kepada Pakcik Suhud tadi. Dia berbagi kepada ojol, kepada makcik-makcik di situ. Lepas tu mengatakan yang Pakcik Suhud ini pengemis, tetapi daripada suara yang marah guys. Dia bukan dalam keadaan yang normal sebenarnya. Kalau kita tengok kembali, dia bukan dalam keadaan yang normal. Dia berkata-kata dalam keadaan yang sangat marah guys. Marah disebabkan orang mengikut dia daripada belakang sampai ke rumah dia. Itu guys. Jadi apa yang berlaku ni kita tidak bolehlah melihat daripada satu pihak kepada satu pihak guys. Jadi kita kena ambil yang tengah-tengah. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita jadikan pengajaran. Dan ini juga pengajaran bagi saya yang suka berbagi-bagi kepada orang, yang bersedekah dengan orang. Saya jadikan pengajaran kepada YouTuber yang lain juga. Jadikanlah ini sebagai pengajaran bagi kita semua guys. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam bertutur, dalam mengawal emosi, dan kita kena tengok keadaan sekeliling guys. Jadi apabila benda tu kita kawal, insya Allah dia akan terkawal dengan secara automatiknya guys. Jadi jika kita dalam keadaan yang emosi, yang kurang mungkin penat, terlalu penat juga pun boleh mendatangkan emosi guys. Seperti yang kita sedia maklum, Baim Wong baru saja balik daripada hospital melihat istrinya yang baru melahirkan anak. Yang kedua ya guys, jadi mungkin daripada faktor-faktor itu dia mengalami sedikit gangguan yang tidak kurang selesa guys. Begitu ya guys. So kita akan lihat lagi video seorang daripada YouTuber yang suka berbagi-bagi seperti di atas ini guys. Jom nonton. Untuk Bang siapa? Baim Wong. Bang Wong. Bang Wong. Bang Wong tak? Bang Wong. Itu memang Allah menguji begitu. Dia akan sedekah, bukan ibaratnya di hobi sedekah ya, mungkin ya kata unta sedekah itu buat memang dia memang hobi atau memang untuk konten atau memang nggak mau tahu itu. Yang penting dia bagi aku orangnya baik karena banyak sedekah di situ. Sedikit banyak kan sama bantu orang. Terus di situ di kita sedekah itu pasti nanti Allah itu memberi plesetan. Loh lama aku gak dragon. Nah, iya, kalau bagi aku kayak Bang Baim, Bang Yohanes. Iya, Bang Baim itu memang ujiannya berat ya, orang sedekah itu berat sekali. Bukan berarti yang didapatkan itu kebaikan atau orang enggak juga, macam-macam. Apalagi ini diuji sama Allah ya, diuji sama Allah dengan adanya seperti ini. Memang Allah melewatkan itu, dilewatkan kalau Bang Baim itu dipertemukan sama bapaknya dengan cara yang begitu. Nah, bapaknya sendiri juga begitu. Mungkin bapaknya banyak sedih, banyak hidupnya mungkin pas-pasan atau gimana. Atau dia sudah sering kali berdoa sama Allah agar si Allah aku diberi rezeki yang banyak nan barokahnya atau gimana. Pokoknya aku nggak tahu berjalan. Aku lihat bapaknya sangat sering kali berdoa ya. Sering. Aku deg-degan nih ngomong sama bapak ini. Bapaknya itu sering kali berdoa, sering kali pokoknya selalu merendah begitu-begitu. Dia itu minta sama Allah kalau ya minta rezeki yang barokah lah, yang lebih-lebih lah, ingin seperti orang lainnya lah juga begitu. Terus Allah menjawab, jawabannya doanya bapak itu dijawab Allah lewat Bang Baim ini. Terus ya bapaknya kan bapaknya tadi kan ibaratnya bapaknya tadi kan
ibaratnya kan punya pikiran mungkin ini Bang Baim orang yang suka sedekah, orang anu, jadi tak kejar-kejar mungkin beli apa yang aku jual ini mudah-mudahan aku dibeli semua gitu. Punya pikiran mungkin begitu. Mungkin begitu. Terus mengejar-ngejar karena Bang Baim itu yang dilihat di YouTube atau di mana-mana itu kan dia sedekah, hobinya sedekah ya. Buat hobi aja karena aku ini hobinya sedekah. Jadi Bapak itu mengejar-ngejar mungkin nanti Bang Baim bisa ngasih aku karena dia senang sedekah kan begitu. Mungkin pikirannya bagaimana Bapak begitu sampai dikejar-kejar lah. Nah dengan begitu Bang Baim mungkin gak nyaman karena dikejar-kejar. Akhirnya dia memang Allah sudah mempertemukan itu. Jadi bapaknya itu mendapatkan rezeki yang lebih besar itu lewat Bang Baim itu dengan cara digitukan gitu loh. Punya pikiran yang anu aja. Jadi Allah itu memberi rezeki bapaknya itu. Memang Allah memberi rezeki itu bermacam-macam lewatnya loh. Lewat mana saja bisa loh. Nah, dilewatkan Bang Baim itu. Bang Baim juga diuji karena dia banyak sedekah. Allah menguji begitu. Jadi kalau sekarang dihujat banyak orang, ya tetap harus semangat, tetap harus dilakukan sedekah itu jangan sampai putus. Tetap sedekah, jangan sampai putus. Walaupun itu dihina, walaupun itu nggak apa-apa, tetap sedekah saja. Jalankan apa adanya. Terus soal minta maaf sama bapaknya, monggo silakan. Cuma memang Allah memberikan bapaknya itu rezeki lewat Bang Baim itu. Coba Bang Baim, bapaknya itu kalau tidak lewat ya Bang Baim di YouTube kan, dikelihatkan mukanya itu, gak bakalan bapaknya dapat rezeki sebanyak itu. Aku tadi pagi habis sholat subuh kan lihat banyak ada pengusaha dari Kalimantan yang datang katanya mau mengangkat jadi bapak angkat, ada yang memberi uang amplopnya gede, ada yang itu dikasihkan. Nah itu kalau tidak di YouTube kan atau tidak tahu, orang nggak tahu, nggak dapatan rezeki itu, betul kan? Kalau nanti seandainya ada terjadi itu bapaknya nggak ada yang tahu, nggak di YouTube kan, masukkan YouTube di media, nggak ada orang tahu, bapaknya juga nggak dapat rezeki itu. Karena terjadi itulah bapaknya dapat rezeki dari itu. Jadi Allah memang lewatkan itu. Dan Bang Baim diuji, ya apa caranya agar imannya lebih kuat lagi, ya apa caranya tetap ibadah, sedekah dan sedekah gitu. Karena aku sendiri kan sudah mengalami semuanya. Bangun di sana, kalau Bang Baim kan kelihatan dia ibaratnya mempermalukan bapak itu atau gimana gitu. Memang jalannya itu, bapaknya dapat rezeki lewat itu. Jadi malah bapaknya harus bersyukur sama Bang Baim. Seandainya nggak ada Bang Baim, ya nggak dapat rezeki seperti itu. Kalau apa yang diharapkan dapat Bang Baim cuma sedikit, paling dapat 500.000 seandainya dikasih. Sekarang berapa juta, berapa miliar, bisa-bisa dapat miliaran. Bener, kalau Allah memberi lewatkan itu mau apa? Contohnya aku, Anton Ton. Dulu kita akhirnya suruh ngobatin, akhirnya sembuh, akhirnya bersyukur lah, minta dimasukkan YouTube. Loh aku malah difitnah, janda muda bisa memanjangkan dan membesarkan burung loh ya. Nah itu gara-gara itu kan. Ayo kan, Allah memang memberi rezeki pada lewat segala arah. Ya lewat jalan macam-macam. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, makanya doa kita nggak bakalan nggak diterima. Jadi begitu ya guys, apa yang Cuma Gusti Allah itu memberi lewat ibu ini cakap semuanya adalah benar. Jadi itulah kesimpulannya guys daripada video ini. Jadi guys, apa yang berlaku kepada Baim dan juga Pakcik Suhud itu ada perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam masa yang sama Pakcik Suhud mendapatkan rezeki daripada pihak-pihak yang lain. Oke guys.
So guys, jadi apa yang berlaku di antara Pak Ciso dan juga Baim Wong mereka telah pun berdamai ya guys, seperti yang Anda lihat di dalam gambar-gambar ini. Terima kasih loh sudah mengingatkan ada para sedikit pembeli rumah ya. sedutan video yang Baim Wong telah pun bermaaf-maafan bersama dengan Pak Ciso. So case ini telah pun selesai dan tidak ada lagi sebarang isu. So kita akan jadikan semua ini sebagai satu peringatan, pelajaran, dan juga sebagai untuk YouTuber ya guys, sebagai tanda kita berhati-hati dalam masa kita bertutur. Oke guys, so kita akan jumpa lagi di next video konten saya untuk berbagi-bagi ataupun bersedekah. So jangan lupa untuk bantu like, share, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe jika Anda suka dengan video ini guys. So assalamualaikum, selamat jalan, bye bye. Kasih pelajarannya seperti ini.